Di like ya teman-teman. Komen juga dong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin namaku Lina Sabrina. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Kali ini kita akan belajar materi tentang eksponen. Jadi apa sih itu eksponen? Eksponen ini yang biasanya kita kenal dengan bilangan berpangkat. Misal ada angka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Duanya ada berapa? Jadi duanya ini ada 5. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk eksponen yaitu 2 pangkat 5. Misal contoh lain ada angka 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tiganya ada sebanyak 4. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 4. Seperti ini eksponen. Jadi pangkatnya ini adalah seberapa banyak jumlah angka yang dikali. Biasanya kalau dalam bahasa matematika yaitu x pangkat n, di mana x kali x kali x kali x seterusnya sampai sebanyak n. Jadi total si x ini adalah n. Yang paling penting dalam eksponen ini yaitu mengerti tentang sifat-sifatnya. Kita bahas tentang sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu contoh soal dari sifat yang pertama. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan, kita langsung jumlahkan aja. Jadi misal dikali berarti pangkatnya dijumlahkan, tapi dengan syarat ini A-nya sebagai A-nya harus sama. Kalau misal 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, ini nggak bisa langsung dijumlahkan, soalnya ininya beda. Jadi berapa hasilnya dari angka ini? Itu 2 pangkat 7. Seperti itu. Ini contoh sifat yang pertama. Contoh lain misal 9 pangkat 1 kali 9 pangkat 7. Nah ini hasilnya berarti 9 pangkat 8. Intinya kalau dikali pangkatnya ditambah dengan syarat ini sama. Ini sama. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sifat yang kedua. Jadi contoh soal dari sifat yang kedua, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1. Nah ini hasilnya yaitu ininya kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Kan kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangin dengan syarat A-nya ini harus sama. Jadi sampai tadi yang sifat pertama 2, oke, berarti jawabannya yaitu 2 pangkat 1. Seperti itu. Contoh lain, misal ada 8 pangkat 5 per 8 pangkat 4, hasilnya yaitu 5 kurangi 4 1 berarti 8 pangkat 1. Belum usah ditulis biasanya. Kalau pangkat 1 biasanya nggak usah ditulis. Ya seperti ini contoh dari sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu contoh soal lagi nih, 3 pangkat 4 dipangkatin lagi 5, hasilnya yaitu kan kalau bisa kayak gini pangkatnya itu dikali, jadi pangkatnya di dalam dengan pangkatnya di luar dikali, jadi 4 kali 5 yaitu 3 pangkat 20. Jadi seperti ini. Contoh lain, misal 4 pangkat 2 dipangkatin lagi 3, jadi 2 kali 3 yaitu 4 pangkat 6. Seperti ini untuk sifat yang ketiga. Selanjutnya yaitu sifat yang keempat. Contoh soal misal 2 kali 3 pangkat 4. Jadi biasanya ditulis dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Contoh lain yaitu
Misal 4 kali 5 pangkat 6. Jadi ditulisnya 4 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Ini untuk contoh sifat yang keempat. Selanjutnya yaitu sifat yang kelima. Sifat yang kelima, contoh soalnya itu misal ada 2/3 pangkat 4. Nah ini tuh dijabarannya jadi 2/4 per 3 pangkat 4. Seperti ini. Contoh lain, misal ada 4/5 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Seperti ini teman-teman untuk contoh soal sifat yang kelima. Selanjutnya yaitu sifat yang keenam. Contoh soal sifat yang keenam yaitu 1/5 pangkat 6. Ini ditulis dengan 5 pangkat 6. Kenapa? Selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu, jadi misal ada angka 8 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Misal lagi 7 pangkat 0 hasilnya 1. 1 pangkat 0 ya 1. Terus 5 pangkat 0 1. Intinya semua yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Agar kita lebih memahami sifat-sifatnya, aku di sini udah nyiapin soal-soal dari buku Intan Pariwara Matematika Peminatan kelas 1. Kita bahas tuntas ya. Untuk soal yang pertama yaitu cara penyelesaiannya. Soalnya kan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5 kali 5 pangkat negatif 6 per 5 pangkat 3. Nah, untuk bagian atas ini perkalian kan. Jadi kita bisa menggunakan sifat yang pertama tadi, pangkat penjumlahan. Yaitu misalnya kita langsung jumlahkan aja semua pangkat-pangkatnya. Pangkat 2, pangkat 5 dan pangkat negatif 6-nya. Jadi hasilnya 5 pangkat 2 tambah 5 tambah negatif 6 per 5 pangkat 3. Nah, yang kurang 2 tambah 5 tambah negatif 6 itu hasilnya kan 1. Jadi 5 pangkat 1 per 5 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini itu pakai sifat yang kedua yaitu pangkat pengurangan. Jadi ini dikurangi pangkatnya, hasilnya agak cukup pindah ke sini ya teman-teman. Jadi 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 itu berapa? Kalau negatif pangkat negatif itu nanti jadinya 1 per pangkat 25 kayak gini. Jadi kalau pangkatnya negatif itu nanti angkanya ada di bawah. Jadinya 1 per berapa gitu, sesuai dari ada angkanya. Seperti itu. Ini untuk penyelesaian soal yang pertama. Selanjutnya yaitu latihan soal yang kedua. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. A-nya sama dengan 2, P sama dengan 5, Q sama dengan 10, dan R sama dengan 12. Yang ditanya A pangkat B kali A pangkat Q per A pangkat R. Nah, selesaiannya kita tinggal substitusikan angka-angkanya, setelah itu pakai sifat-sifat yang sebelumnya itu. Jadi A-nya substitusikan jadi 2, P-nya 5 kali A-nya 2, Q-nya 10, 2 per R-nya 12. Nah, penyelesaiannya kita bisa pakai sifat yang pertama tadi untuk yang atas. Nanti
dari bagian pembilang satu inputnya bisa pakai sifat yang kedua, yaitu pangkat pengurangan. Yang pertama ini dulu dijumlahkan pangkatnya 2 pangkat 5 tambah 10 per 2 pangkat 12. Lanjut ke sini juga muat. 2 pangkat 5 tambah 10 berarti 2 pangkat 15. Ini 2 pangkat 12. Kemudian ini pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Jadi 2 pangkat 15 kurangi pangkat 12. Kemudian 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini 8. Salah. 8. Ini hasilnya teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan? Jangan lupa untuk terus belajar, apalagi belajar matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini juga pertama kalinya saya mengikuti kompetisi mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.